Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus. Puji syukur kepada Allah Bapa kita yang selalu memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Selasa tanggal 2 November tahun 2021. Judul renungan kita pagi ini adalah Sukacita Bukan Takdir. Adapun bagian dari Alkitab yang mendasari renungan kita terambil dari Filipi 4 ayat 4-9. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita semua dimampukan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami semalam, sehingga saat ini kami boleh menerima hari baru, berkat baru, pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, perkenankan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saat ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Berta, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Dek Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi 4 ayat 4-6 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Berta sudah membantu membacakan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenankan saya mengulang bacaan tadi, Filipi 4 ayat 4-6 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, ketika seseorang yang bernama Jean Nightbird, yaitu seorang kontestan audisi American Got Talent tahun 2021 selesai menyanyi, tidak seperti biasanya. Gedung yang dipakai saat itu, ruangan itu, hening sejenak dalam waktu yang cukup lama sebelum ruangan itu kemudian penuh dengan suara gemuruh tepuk tangan oleh seluruh penonton yang berdiri memberikan aplaus kepada Jane. Saat itu Simon Cowell, juri ajang pencari bakat yang cukup disegani, spontan memberikan tiket emas kepada Jane. Bukan cuma karena kisahnya yang mengharukan, karena Jane diceritakan di situ ditinggal suami saat menderita kanker. Tubuhnya sudah digerogoti kanker sehingga peluang hidupnya hanya tinggal 5%. Namun Simon terkesan akan suara Jane yang menawan, lagu ciptaannya yang inspiratif, dan prinsip hidupnya yang mengundang decak kagum para pendengarnya. Prinsip apa itu? Yaitu Jane mengatakan bahwa
Kita tidak bisa terus menunggu kondisi baik untuk bisa bersukacita. Jane Bernard, sukacita itu adalah suatu keputusan, suatu pilihan, bukan takdir atau sekedar akibat keadaan. Sekalipun banyak hal yang pahit yang terjadi, namun jika kita memutuskan untuk terus bersyukur, maka kita akan dapat merasakan sukacita itu. Sebaliknya, jika kita berkelimpahan namun terus bersungut-sungut dan khawatir saat ada masalah, maka kita akan terus merasa tawar hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, bacaan dalam Filipi 4 tersebut berlatar belakang jemaat Filipi yang saat itu merasa khawatir karena mereka adalah kelompok minoritas. Mereka banyak mengalami tekanan dan kebingungan akan banyaknya ajaran yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Melihat situasi ini, Rasul Paulus lalu mengingatkan jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita di tengah tekanan yang dihadapi. Bahkan dalam ayat 4 tadi, kata bersukacita diulangi 2 kali oleh Paulus, diucapkan 2 kali. Ini artinya Paulus benar-benar ingin mengajak jemaat Filipi bersukacita, sekalipun banyak hal membuat diri khawatir. Sebagai orang percaya, jemaat Filipi seharusnya dapat merasakan bahwa anugerah Tuhan lebih besar daripada tekanan yang mereka hadapi sebagai kelompok minoritas. Dan inilah yang harus disyukuri. Memang tidak mudah, namun Rasul Paulus juga memberi teladan dengan tetap bersukacita sekalipun ia sedang dipenjara karena dituduh sebagai pengacau saat memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kekhawatiran memang menjadi hal yang selalu ada, dan hal itu wajar dialami oleh setiap manusia. Namun ketika kekhawatiran menjadi fokus kita, di manakah kita akan memberi tempat, memberi ruang bagi karunia Tuhan? Mungkin dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas kita mengalami kesesakan dan kekhawatiran. Namun kita harus mengingat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan akan indah pada waktunya. Jadi jika kita sedang mengalami kekhawatiran karena sesuatu hal, hendaklah kita tidak menjadikan kekhawatiran itu menutupi rasa syukur kita. Mari kita bawa kekhawatiran itu dalam doa kepada Allah, Sang Sumber Rahmat, sambil terus berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dengan kita bersukacita di tengah kesesakan, berarti kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dengan bersukacita kita juga memberi hidup bagi sesama kita. Dengan bersukacita dan terus berdoa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Selamat bersukacita senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, demikian renungan kita pagi ini. Kita akan tutup dengan doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa bagaimanapun keadaan kami harus tetap bersyukur dan bersukacita. Dengan demikian maka hidup kami akan selalu berada dalam damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Bapa memampukan kami untuk terus belajar berserah dan mempercayakan kehidupan kami kepada pemeliharaan-Mu, agar kami dapat membagi sukacita kami untuk sesama kami. Terima kasih Bapa. Amin.